Benar ya Tuhan, kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan karena kami adalah milik-Mu, kami mau untuk dibentuk oleh Engkau. Kami mau untuk dipakai oleh Engkau. Kami mau untuk menurut apa yang menjadi kehendak-Mu. Bahkan ketika kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kami mau lebih memilih kehendak Tuhan supaya bisa terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami adalah milik-Mu dan kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu itulah yang terbaik buat kami. Itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh rindu melalui perenungan firman Tuhan malam hari ini. Ini boleh menjadi satu langkah maju lagi buat kami untuk semakin melepaskan diri kami untuk sepenuhnya bersandar kepada-Mu Tuhan. Untuk sepenuhnya dibentuk, untuk sepenuhnya diarahkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Kita ambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Ibrani 12 ayat 5 dan ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai dengan ayat 6. 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Sekali lagi kita baca. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Silakan duduk. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, memahami, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ahli pendidikan anak bernama Dr. Dobson. Beliau dalam sebuah bukunya menceritakan tentang bagaimana pengalamannya ketika dia membawa anaknya ke rumah sakit untuk dioperasi. Anak itu ada sakitnya sehingga harus dioperasi, dan ketika masuk ke dalam kamar operasi, dia menjadi sangat ketakutan. Karena di dalam ruang operasi ini ada orang-orang yang dia tidak kenal dan pakai masker, dan kemudian juga di dalam ruangan itu juga ada peralatan-peralatan rumah sakit yang mengerikan untuk dia. Lalu juga di sebelah kanan dia bisa melihat ada tumpukan semacam pisau bedah yang terlihat sangat tajam. Jadi ketika anak ini mau dibius, dia meronta-ronta. Dia tidak mau. Dia sangat ketakutan. Karena sedemikian dia meronta-rontanya sehingga akhirnya tim medisnya itu kewalahan, lalu dipanggil Dr. Dobson itu dipanggil supaya bantuin sampai proses biusnya selesai. Nah, ketika Dr. Dobson membantu tim medis itu untuk supaya bisa proses pembiusan berjalan dengan baik, dia bantu dengan dia pegang tangan anaknya supaya anaknya tenang dan supaya bisa diberikan obat bius. Dan ketika dia memegang tangan anaknya, mata Dr. Dobson itu bertemu dengan mata anaknya. Dan di situ dia melihat anaknya ini, di matanya meneteskan air mata, dan dengan suara pelan dia bertanya kepada papanya, "Papa, kenapa Papa? Kenapa?" Suatu pertanyaan yang anaknya masih belum bisa mengerti saat itu. Satu pertanyaan yang juga mungkin dalam hati kita ada mengeluarkan pertanyaan seperti itu kepada orang tua kita. Bahkan mungkin kita juga ada rasa bertanya seperti itu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Saya sungguh berharap renungan hari ini
boleh menjadi satu jawaban buat kita ketika kita ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Ayat 6 yang baru saja kita baca memberitahukan kepada kita satu prinsip yang Tuhan pergunakan di dalam Tuhan memperlakukan kita. Ada 2 kalimat di dalam ayat 6, dan dalam 2 kalimat ini kita bisa melihat ada paling tidak 2 hal apa prinsip Tuhan dalam Tuhan bertindak berkarya kepada kita. Yang pertama adalah Tuhan adalah Allah yang mengasihi dan mengakui kita sebagai anak. Mengakui di sini bisa juga diterjemahkan dengan menerima sebagai anak. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa sekali kalau kita mengingat siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan memiliki kehendak. Dan Tuhan ingin supaya manusia itu memakai kehendaknya untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dan Tuhan juga menginginkan manusia diberikan kehendak supaya mempergunakan kehendaknya itu untuk menilai apakah sesuatu itu sesuatu yang menyenangkan Tuhan atau tidak. Dan Tuhan rindu supaya kita mempergunakan kehendak kita untuk kita memilih yang menyenangkan Tuhan. Ketika kita tahu itu adalah sesuatu yang Tuhan larang, kita mengambil keputusan untuk tidak melakukan. Ketika kita tahu itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan, maka kita mengambil keputusan untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan ketika Tuhan menciptakan manusia. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama setelah Tuhan menciptakan manusia, manusia ditempatkan di tempat yang sangat indah, sangat baik di Taman Eden. Tapi apa yang terjadi kemudian? Walaupun di Taman Eden Tuhan mengatakan semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan, kecuali satu yang ada, buah pohon pengetahuan dan baik dan jahat. Itu saja yang tak boleh. Jadi sebenarnya suatu peraturan yang sangat tidak berat, suatu peraturan yang sangat enak buat manusia. Karena yang lainnya boleh dimakan dengan bebas. Hanya satu aja yang tak boleh. Jadi yang lainnya silahkan, tapi yang satu ini jangan. Ternyata manusia kemudian memakan buah yang dilarang itu. Manusia bukannya memilih untuk memakan buah yang lain yang dibebaskan, silahkan makan. Tapi justru yang dilarang oleh Tuhan itulah yang dimakan oleh manusia. Yang dilarang malah dilakukan, yang disuruh malah tidak dilakukan. Dan dalam kehidupan kita, ini sebenarnya yang terjadi. Berkali-kali dalam kehidupan kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Peristiwa di Taman Eden bukan hanya peristiwa yang pernah terjadi dan tidak terulang lagi. Peristiwa di Taman Eden adalah peristiwa yang menggambarkan kesehari-harian kita. Kita melakukan hal yang serupa lagi dan serupa. Jadi seharusnya manusia ketika diberikan peraturan itu, Tuhan mengatakan kalau kamu memakan buah itu maka pada hari itu juga kamu akan mati. Jadi ketika kita melakukan yang seperti dilakukan Adam dan Hawa, sebenarnya kita selayaknya lah untuk dihukum mati oleh Tuhan. Tetapi kita melakukan hal seperti itu bukan sekali dua kali. Kita melakukan dan melakukan lagi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan mengasihi manusia. Bahkan Tuhan mengakui dia sebagai anaknya. Tuhan menerima manusia sebagai anaknya. Tuhan memberikan kepada manusia yang sudah berdosa dan sudah selayaknya dihukum oleh Tuhan, itu Tuhan memberikan pengampunan dosa. Tuhan bahkan memberikan hak istimewa supaya manusia yang tadinya hanya sekedar ciptaan yang dari debu tanah yang gak ada arti apa-apanya di hadapan Tuhan, Tuhan bahkan memberikan arti yang luar biasa, dia boleh menjadi anak di hadapan Tuhan. Oh, ini satu hal yang luar biasa sekali. Ini satu kasih yang sangat besar sekali. Saya kalau merenungkan bagian firman Tuhan ini, sungguh sangat terharu sekali sama Tuhan. Saya terharu sama Tuhan karena saya sadar saya sebenarnya juga tidak lebih baik daripada Adam dan Hawa.
Kalau seandainya saya yang ditempatkan di Taman Eden pada waktu itu, mungkin saya melakukan yang lebih buruk daripada Adam dan Hawa. Karena saya menyadari dalam kehidupan saya masih terus berdosa. Saya masih terus melanggar apa yang Tuhan tetapkan. Saya masih terus tidak melakukan apa yang Tuhan suruh untuk saya kerjakan. Saya menyadari betapa berdosanya saya. Saya menyadari betapa hinanya saya. Sehingga ketika saya merenungkan secara mendalam bagaimana Tuhan mau mati buat saya, bagaimana Tuhan mau menebus saya, padahal Tuhan sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukan itu. Sungguh saya selalu merasa kagum sekali akan Tuhan. Luar biasa sekali kasih Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan Saudara? Apakah Bapak Ibu dan Saudara juga boleh merasakan seperti yang saya alami dan saya rasakan? Kalau ada di antara Bapak Ibu dan Saudara yang belum mengalami seperti yang saya alami ini, caranya sebenarnya tidak sulit. Bapak Ibu dan Saudara cukup dengan mengaku dosa, menyadari keberdosaan kita, dan melakukan seperti yang dinasihatkan di 1 Yohanes 1 ayat 9, yaitu mengaku dosa. Karena dengan mengaku dosa, maka Allah ada janji Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Lalu setelah kita mengaku dosa, kita memohon Tuhan untuk masuk ke dalam hati dan hidup kita. Caranya tidak sulit, tapi banyak orang yang belum pernah melakukan ini. Banyak orang yang tidak melakukan ini dengan baik. Jadi silakan Bapak Ibu kalau merasa belum mengalami yang namanya kekaguman yang luar biasa terhadap kasih Tuhan ini, silakan untuk menghubungi para majelis ataupun juga menghubungi saya secara pribadi langsung. Kita ambil waktu untuk kita ada bimbingan pribadi sehingga kita benar-benar menyadari seberapa sebenarnya kita berdosa di hadapan Tuhan dan seberapa besarnya kasihnya Tuhan yang luar biasa ini. Ini adalah sesuatu yang sudah begitu sering kita dengar. Kita begitu sering mendengar, membaca tentang hal ini, sehingga seringkali ini menjadi sesuatu yang lewat begitu saja. Allah mati bagi kita, Allah mengasihi kita. Ini satu hal yang sering kita dengar. Tapi sudahkah yang kita dengar ini benar-benar menjadi sesuatu yang berarti bagi kita, menjadi sesuatu yang menggerakkan hati kita, membuat kita, aduh Tuhan Kau baik sekali, Engkau luar biasa sekali. Satu kekaguman kepada Tuhan yang lebih daripada hanya sekedar ketika doa kita dijawab. Ketika ada peristiwa baik terjadi dalam hidup kita, tentu kita bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Tapi pernahkah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan kagum kepada Tuhan karena Dia mati buat kita di kayu salib? Nah, ini yang pertama yang Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan bahkan menerima kita sebagai anaknya. Yang kedua dari ayat 6 ini yang bisa kita